Shalom keluarga damai, hari ini Jumat 14 Juni 2024 kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema upah dosa adalah maut. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati setiap hari. Hari ini kami akan menikmati berkat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dan mengajar kami agar setiap kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini nats Alkitab terambil dari Roma 6 ayat 22 dan 23. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sobat Samas, dalam satu minggu ini kita belajar tentang dosa. Baik doktrin dosa, penyebab-penyebab dosa, upah dosa, dan bagaimana kita bisa lepas dari dosa. Bapak Ibu terkasih, ketika Allah menciptakan dunia ini beserta dengan segala yang ada di dalamnya, dan juga menciptakan semua makhluk hidup, Allah memiliki rencana yang indah. Terutama untuk manusia yang adalah ciptaan Allah yang paling mulia, karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Rencana indah itu akan terwujud jika manusia melakukan segala sesuatu sesuai rencana Allah. Namun ketika manusia hidup tidak seturut perintah Allah, tidak melakukan rencana Allah, tapi justru melakukan pelanggaran-pelanggarannya terhadap perintah Allah, itulah dosa. Dan upah dosa adalah maut, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23 yang kita baca tadi. Upah adalah hasil akhir yang akan kita terima. Jadi jika kita hidup dalam pelanggaran-pelanggaran atau dosa, maka dosa menjadi tuan kita dan memberikan upah maut kepada kita. Maksud dari ayat ini adalah untuk mendorong orang percaya supaya mereka tidak berdosa lagi. Dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa kita yang sudah diberi keselamatan secara cuma-cuma, yang seharusnya kita dihukum oleh pelanggaran kita, Tuhan Yesus telah menggantikan hukuman itu. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita telah ditebus dari dosa, dan karena itulah Allah ingin kita menjalani sisa hidup ini dengan melakukan yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya ini suatu dorongan yang sering kali dicatat dalam Alkitab. Dalam Efesus pasal 4, kita didorong untuk hidup sesuai dengan panggilan kita menjadi manusia baru. Saya bacakan Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengingat upah dosa adalah maut, Allah menghendaki agar kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan, kita hidup sebagai anak-anak terang. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Rencana indah Allah adalah manusia mendapatkan karunia hidup yang kekal. Biarlah hal tersebut dapat kita wujudkan, sehingga dalam sisa hidup kita selalu menjaga untuk jauh dari dosa dan senantiasa berhati-hati dalam segala tindakan kita dan sikap hidup kita. Oleh karena itu begitu pentingnya untuk mengerti kehendak Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan secara pribadi maupun melalui persekutuan-persekutuan dengan saudara seiman. Sebagai penutup, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 15-17 demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Sobat Samas, biarlah kita senantiasa menjaga sisa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Kami mau hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu bahwa upah dosa adalah maut, dan biarlah dari itu kami belajar untuk menjaga hidup kami berkenan kepadamu. Berkati sepanjang sisa hidup kami Tuhan, supaya kami mengerjakan keselamatan itu dengan mengerjakan perintah-perintah-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami hari ini. Berkati sepanjang hari ini, biarlah kami boleh memuliakan Engkau senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, tetap semangat, kerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.